milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia itu masih disita oleh 2 pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati demikian, pengelolaan aset nantinya tetap dipegang oleh Kemenkeu melalui DJKN, mengingat status aset tersebut adalah barang milik negara atau BMN. Kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Sebagai informasi, penyitaan gedung Granadi dan villa di Megamendung bermula ketika pemerintah menyita aset Yayasan Supersemar tahun 2018. Penyitaan tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sayangnya, yayasan justru menyalurkan kepada sejumlah perusahaan. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Saudara, saya mau update perkembangan tugas Satgas Hak Tagih Negara atas hutang BLBI. Pertama, tim ini berjalan dengan cukup baik karena pertama sudah mengidentifikasi aset dalam bentuk tanah, dan tentu ada sebagian ada bangunannya itu 15,2 hektar. Yang 5,2 juta hektar kemarin di 4 kota sudah kita kuasai langsung kembali, dan nanti akan segera masuk di dalam proses sertifikasi atas nama negara. Kemudian yang hutang-hutang juga yang dalam bentuk uang, dalam bentuk rekening, dalam bentuk pengakuan dan sebagainya, itu ya jalan. Ya, buktinya mereka yang dipanggil hampir semuanya merespon. Ada yang langsung oke, saya bayar, ada yang saya mungkin hutangnya tidak segitu nilainya kalau sekarang, dan pokoknya datang saja gitu, pokoknya datang. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Jika keduanya tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak datang juga kita sudah punya dokumen, akan dikejar dan akan ditempuh jalan hukum, karena ini kekayaan negara. Dan kalau melihat sejarahnya, ini saya ingin merespon orang yang mengatakan ini harus diperlakukan secara manusiawi loh. Ini kan dulu situasi harus dipahami dalam situasi saat itu, saat krisis. Mereka minjam itu dulu karena krisis. Ya justru itu, mereka diberi pinjaman oleh negara, berhutang kepada negara, negara mengeluarkan obligasi berhutang ke Bank Indonesia, dan kemudian diberikan kepada mereka, mereka membayarnya jauh lebih murah karena disesuaikan dengan situasi saat itu. Sehingga saya katakan ada yang punya hutang 58 triliun hanya menjadi 17% dari itu, ada yang menjadi 30%. Itu sudah karena situasi saat itu, menilai hutangnya berapa kami bayari, hartamu berapa kita hitung gitu, dalam bentuk pengakuan, serahkan ke negara. Nah sekarang sudah begitu, masa masih mau ngemplang gitu, kan sudah sesuai dengan situasi saat itu. Dan kebijakan pemerintah untuk itu sudah selesai secara hukum di Mahkamah Agung, sudah diputus, keputusan pemerintah itu sah. Secara politik di DPR sudah melalui interpelasi, dan interpelasi waktu itu memutuskan apa yang dilakukan oleh pemerintah sah, tinggal sekarang mempercepat penagihan. Itu keputusan interpelasi tahun 2009 di bulan September ya, yang dibacakan oleh Aulia Rahman di DPR. Kita punya dokumen, jadi udah selesai, tidak ada masalah dengan pemerintah, tinggal mereka ini mau bayar apa enggak dengan keputusan ini.
Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu ada urusan daripada pemerintahan berikutnya. Nah, saudara, ada beberapa yang sudah diputus oleh pengadilan sebagai utang dan divonis. Ini kita sudah minta jamdatun atas kuasa dari Menteri Keuangan nanti untuk melakukan eksekusi, mengurus eksekusi, dan ini tidak sedikit juga. Sehingga ingin saya katakan ngelak juga tidak bisa, kami kejar. Kok belum dipanggil semua? Belum, memang kan sampai tahun 2003 kita bertahap lah, 3 bulan pertama apa kerja kita, 3 bulan berikutnya apa, 3 bulan berikutnya apa, sampai nanti kita akan melaporkan hasilnya kepada Presiden seperti apa. Tapi selama ini so far bagus, yang di luar negeri pun juga bagus, artinya merespons. Pokoknya yang banyak itu yang merespon, masa utang saya begitu, oh saya dulu enggak begitu gitu. Ya datang aja klarifikasi kepada kami itu seperti apa dokumennya. Karena begini, kalau kami membiarkan orang punya utang dan yang berwenang seperti kita ini diam, itu bisa kita ini dianggap korupsi karena membiarkan orang lain menjadi kaya. Ya. Barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itu kalau kami diam tidak boleh. Makanya kami tagih gitu. Itu bisa berbalik, kalau sudah kami tagih, kalau Anda diam, Anda yang kena secara hukum. Kira-kira begitu ekstrimnya hukum. Oleh sebab itu di sini ada kejaksaan, ada kepolisian Republik Indonesia yang akan mengerjakan itu. Dan alhamdulillah kemarin nih, ini hari Selasa, Senin kemarin, dari sebuah bank kita juga sudah menyita uang 100 miliar. Sudah menyita uang 100 miliar, sudah kami kuasai dari sebuah bank, dari salah seorang obligor. Teman-teman wartawan yang saya hormati, saya diminta oleh Ketua Satgas untuk menyampaikan kepada media mengenai perkembangan penanganan obligor dan debtor, ya, debitur maupun obligor yang menyangkut pelaksanaan bailout waktu itu oleh pemerintah tahun 97, 98, 99 terhadap perbankan di Indonesia. Seperti diketahui bahwa dengan adanya keputusan Presiden nomor 6 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia ini yang tertanggal 6 April, maka kemudian kelompok tim untuk penagihan hak negara yang merupakan akibat dari langkah pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan, maka tim telah membuat beberapa pokja. Tim pokja atau kelompok kerja untuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas BLBI ini melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara. Jadi ada penanganan, penyelesaian, dan pemulihan, dan mereka membagi berdasarkan beberapa kelompok obligor dan debitor, yang dalam hal ini kalau obligor adalah mereka yang merupakan pemilik bank yang banknya mendapatkan BLBI, dan debitor adalah orang atau perusahaan yang meminjam di bank di mana bank tersebut mendapatkan BLBI. Ini yang kita tegaskan karena banyak juga yang menyampaikan saya tidak merupakan obligor, saya tidak ada sangkut pautnya dengan BLBI, tapi mungkin mereka adalah yang meminjam kepada bank, yang banknya itu kemudian harus di bail out oleh pemerintah. Nah, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah ada 24 pemanggilan kepada obligor dan debitor. Dari 24 ini ada yang hadir dan kemudian mengakui bahwa mereka memiliki utang dalam hal itu atau kewajiban kepada negara, dan kemudian menyusun rencana penyelesaian utangnya. Ini yang mungkin paling kooperatif. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang hadir
Hadir itu bisa yang bersangkutan atau yang mewakili, dan mereka juga mengakui, namun mereka menyampaikan rencana penyelesaian untuk utangnya mereka, namun rencana tersebut mungkin tidak realistis dan ditolak oleh tim kita. Yang ketiga, ada yang hadir, namun waktu hadir mengatakan bahwa mereka tidak punya utang sama negara. Yang keempat, kelompok yang keempat tidak hadir, tapi mereka menyampaikan surat janji untuk penyelesaian. Dan yang kelima adalah kelompok yang bahkan tidak hadir. Jadi dalam hal ini tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk tadi mengembalikan hak negara sesuai dengan arahan dari Ketua Pengarah, yaitu Pak Menko dan seluruh Dewan Pengarahnya. Hari ini kami ingin menyampaikan langkah yang kita lakukan adalah tadi debitur PKPS, kami bisa sebutkan namanya Kaharudin Ongko, adalah salah satu obligor pemilik Bank Umum Nasional. Dulu ada Bank Umum Nasional, mungkin kalau banyak wartawan di sini udah nggak kenal itu. Dan kita melakukan penagihan piutang yang sekarang ini telah diserahkan dan diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Sejak tahun 2008 sebetulnya Bank Umum Nasional ini mendapatkan dana BLBI dari pemerintah. Sampai saat ini tingkat pengembalian atas utang-utang yang bersangkutan sangat kecil, sehingga dilakukan upaya paksa yang telah dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN terhadap debitur tersebut melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri, dan telah dilakukan eksekusi terhadap sebagian jaminan kebendaan baik berupa aset tetap dan bergerak yang diserahkan oleh debitur yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dalam Master Refinancing and Notes Issuance Agreement, atau dulu dikenalnya adalah MRNIA, Master Refinancing and Notes Issuance Agreement, tanggal 18 Desember 1998. Jadi dalam hal ini yang bersangkutan sudah menandatangani MRNIA dan sekarang kita melakukan penagihan berdasarkan MRNIA itu. Yang telah dilakukan oleh tim Satgas dalam hal ini pada tanggal 20 September, jadi kemarin, adalah kita melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional. Jumlah dari escrow account tersebut adalah sebesar 664 juta rupiah, ya, 664.974.593 rupiah, dan escrow account dalam bentuk US dollar sebesar 7.637.605 US dollar. Kalau dikonversi ke dalam kurs, dia adalah menjadi 109.496.559 rupiah. Ini adalah escrow account yang kita sita dan mencairkan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hasil sitaan ini sekarang sudah masuk ke kas negara semenjak kemarin sore. Hari ini Panitia Urusan Piutang Negara akan terus melakukan penagihan melalui eksekusi dari barang-barang jaminan yang selama ini sudah disampaikan oleh Saudara Kaharudin Ongko.
Jadi ini yang kita lakukan sebagai progres terhadap yang kemarin sudah kami sampaikan mengenai beberapa hal yang sudah dilakukan oleh tim ini. Untuk berbagai aset properti yang kemarin sudah diamankan, dan saya berterima kasih dalam hal ini tim mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian di dalam mengeksekusi, termasuk sebetulnya juga dalam hal ini BIN dan yang lain-lain, sehingga kita meyakinkan supaya tracking atau pelacakan terhadap aset-aset termasuk account-account dari para obligor dan debitor akan bisa diidentifikasi. Seperti tadi telah saya sampaikan, ada 22 pemanggilan dan kita akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewajiban terhadap negara yang harus dipenuhi. Mungkin demikian Pak Menko yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saudara, betul kita karena ini hak tagih piutang, hak tagih utang negara itu penyelesaiannya perdata. Tetapi dalam hal terjadi tindak pidana seperti itu sudah jelas diserahkan ke negara, kok dijual lagi, kok dibangun lagi tanpa izin, itu bisa menjadi pidana, Oleh sebab itu ada Bariskrip sini, kemudian ada Kejaksaan sini, nanti akan menyelesaikan itu secara hukum. Pokoknya hak negara harus dikembalikan, gitu aja.